absen dulu ya. Raisa, Hadir. Putri, Hadir. Bunga, Hadir. Muhammad Yahya, Hadir. Resti Zahra, Hadir, Bu. Jestiani. Hadir. Mana Jestiani? Hadir. Nanti pulang sekolah dibesuk ya teman-teman ya. Hadir. Aziza, Hadir, Bu. M Andika, Hadir. Naura, Hadir, Bu. Cinta Amira, Hadir, Bu. M Alifron Hairi, Hadir, Bu. Hari. Sebelum memulai kegiatan seperti biasa kita pembiasaan ya, menyanyikan lagu Indonesia. semuanya boleh berdiri. Kita kepada Resti untuk memimpin lagu. Nah, ya.
gambar apa, Nak? Tahu. Apa itu? Cahaya. Cahaya. Cahaya di mana? Ada seberkas cahaya yang masuk ke dalam ruangan rumah atau ruangan gelap. Selanjutnya ada gambar apa ini ya? Kucing sedang apa ini kucing? Sedang berkaca atau berdiri di depan cermin, ya, di depan cermin. Apa yang kalian lihat? Kucing. Ada berapa ekor kucing? Pada dasarnya ini satu ekor kucing, akan tetapi dia di cermin memantulkan bayangan kucing itu. Gambar yang ketiga selanjutnya. Nah, gambar apa itu anak-anak? Ruangan yang jendelanya besar. Jendelanya berupa apa ini? Kaca. Ada sinar yang masuk ke dalam ruangan. Lanjut, gambar yang keempat apa ini? Gambar apa ini, Kak? Sungai, danau atau laut? Danau. Kalau tidak ada arusnya seperti ini namanya danau, ya. Ada danau. Danau ini terlihat dalam atau tidak? Ini ada batu-batunya, batu-batuan dasarnya terlihat. Dalam atau tidak kelihatannya? Siapa yang bilang dalam? Oke, 1, 2, 3. Siapa yang bilang ini tidak dalam? Banyak sekali yang menyatakan kalau danau ini tidak dalam. Dari mana kalian melihat kalau danau ini tidak dalam? Ada batu-batunya, Bu. Nah, nanti kita akan pelajari mengapa bisa demikian, ya. Kemudian gambar yang kelima. Nah, gambar apa itu? Langit. Kita anak ibu ya, ini adalah gambar langit di siang hari. Indah bukan? Indah. Cantik. Kapan biasanya pelangi akan muncul? Setelah hujan panas. Gambar yang terakhir. Nah, gambar apa ini? Kelinci. Gambar kelinci dan bola. Ada gambar apa lagi selain? Iya, ada bayangan dari kelinci dan bola. Ya. Dari gambar ini, siapa yang dapat menyimpulkan? Ayo. Ini merupakan apa gambar ini? Ya, gambar yang disinari oleh cahaya. Terus ada yang lain? Ada yang lain? Gambar yang disinari dengan cahaya, semuanya ada cahaya, bagus. Ada yang bisa menambahkan? Tidak. Nah, benar tadi kata Naura, ini semua gambar berhubungan dengan yang namanya cahaya, ya, seperti itu. Nah, di materi yang akan ibu sampaikan ini berhubungan dengan yang namanya cahaya, ya, bab cahaya. Nah, untuk lebih jelasnya, ibu akan menyampaikan tujuan dari apa sih kita mempelajari materi tentang cahaya ini. Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu pengertian dari cahaya. Ya,
dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita dengan membahas tentang cahaya. Ya, langsung saja kita lihat. Siapa yang sering melihat bintang? Tentu sudah sering ya. Pada malam hari ketika cuaca cerah, kalian akan melihat banyak bintang di langit yang berkilau begitu indah. Bintang-bintang itu terlihat sangat kecil. Dan pernahkah kalian berpikir jarak bintang itu berada sangat jauh di sana, tapi masih memiliki mata kalian. Kalian akan temukan jauh setelah mempelajari bab ini ya. Jadi simak sampai akhir. Berat. Siapa sih yang tidak kenal dengan cahaya? Semua pasti sudah familiar dengan kata cahaya. Nah, pertanyaannya, apa sih cahaya itu? Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya untuk elektromagnetik. Cahaya ini erat kaitannya dengan benda penglihatan, yaitu mata. Mata kita bisa melihat suatu benda karena adanya cahaya. Hal ini pertama kali ditemukan oleh salah satu ilmuwan muslim yang bernama Al-Haytham. Beliau mengatakan bahwa kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita karena benda tersebut memantulkan cahaya. Karena itu, kalian berada di kita, kalian tidak akan bisa melihat benda apapun sekalipun kalian sudah membuka mata kalian lebar-lebar. Baik, selanjutnya kenal sumber cahaya. Sumber cahaya merupakan benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Contohnya seperti sinar matahari, sorot lampu, dan lain sebagainya. Lanjut, kalian juga harus tahu istilah benda gelap. Apa sih benda gelap itu? Benda gelap merupakan benda yang tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Ada macam benda gelap. Yang pertama adalah benda bening. Benda bening ini merupakan benda yang dapat meneruskan cahaya. Contohnya adalah kaca. Yang kedua adalah benda tembus cahaya. Benda ini dapat meneruskan cahaya. Contohnya adalah plastik dan akrilik. Selanjutnya, benda tak tembus cahaya. Benda ini sama sekali tidak bisa meneruskan cahaya. Ya, dan lain sebagainya. Baik, berikutnya masuk ke sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Kemudian cahaya dapat dipantulkan, cahaya pun bisa dibiaskan. Kemudian cahaya dapat diuraikan, dan yang terakhir, cahaya dapat menembus benda bening. Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama, cahaya merambat. Peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang bisa membuktikan bahwa cahaya merambat lurus adalah ketika ada sinar matahari atau cahaya matahari yang memasuki ruang dari jendela, ventilasi maupun pintu. Kemudian kita juga bisa melihat dari sorot lampu sen atau lampu. Selain itu, kalian juga bisa seperti pada gambar ini. Ini membuktikan bahwa cahaya bisa merambat lurus. Caranya adalah dengan meletakkan 3 buah karton berlubang di depan sebuah lilin. Gambar ini ya. Kemudian kita bisa melihat cahaya dari lilin tersebut dari lubang karton itu. Posisi lubang harus lurus dan sejajar. Bisa dipahami ya? Lanjut, yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Dan itu maksudnya arah rambatnya dibalikkan setelah. Tadi yang pertama apa katanya, Nak?
mengenai bidang pantul. Jadi ketika ada cahaya yang mengenai suatu benda, maka cahaya itu akan dipantulkan sehingga bisa terlihat oleh mata. Baik, kemudian kita akan bahas hukum pemantulan. Coba perhatikan gambar. Hukum pemantulan itu ada dua ya. Yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang yang sama. Kemudian, sudut datang dan sudut pantul besarnya sama. Jadi, jika sudut datangnya 45, sudut pantulnya pun juga 45. Sepahami? Berserta kata manis kenakan baru. Ini bernutrisi. Beli sekarang. Inovasi dari Ada dua jenis. Yang pertama pemantulan teratur, yang kedua ada pemantulan baul atau difus. Pemantulan teratur ini terjadi jika cahaya mengenai permukaan benda yang halus, rata, dan licin. Sedangkan permukaan baul terjadi jika cahaya mengenai permukaan benda yang tidak rata. Nah, ini beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Yang pertama, ketika kalian sedang bercermin. Kemudian yang kedua, bintang-bintang di langit yang terlihat berkelap-kelip. Dan yang ketiga, jalanan di aspal kering yang terlihat berair atau bisa disebut fata morgana. Lanjut, sifat cahaya. Sifat yang kedua apa nak? cahaya dapat dipantulkan. Tadi seperti apa? Yang bercermin, yang maka akan dapat dipantulkan tayangannya, ya. Kemudian ada dan juga patamon. Siapa yang sudah pernah melihat jalan, ya, seperti ada airnya. Ya, dari jauh kelihatan ada air. Setelah kita dekatkan, kita dekati, ternyata tidak ada air. Itu namanya peristiwa patamon. Ya, ini juga sifat dari. Lanjut, sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya merupakan pembelokan arah rambat cahaya. Hal ini terjadi ketika cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda, misalkan udara dan air. Nah, coba perhatikan ini ya, gambar yang kiri dan yang kanan. Ada dua medium di sini. Yang pertama ada udara, yang atas dan yang bawah adalah air. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa air lebih rapat daripada udara, sehingga ketika gambar yang pertama ini, ketika sinar datang dari udara menuju air di mana air itu lebih rapat, nah, cahayanya akan dibiaskan mendekati garis normal. Sedangkan pada gambar yang kedua, cahayanya datang dari dalam air yang lebih rapat menuju udara, sehingga cahayanya akan menjauhi garis normal. Peristiwa pembiasan dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat ketika kalian mencelupkan pensil ke dalam gelas berisi air. Pensil tersebut akan terlihat patah. Kemudian ikan yang berada di dalam kolam atau akuarium akan terlihat lebih besar dari ukuran sebenarnya. Baik, sifat berikutnya, cahaya dapat diuraikan atau terdispersi. Sifat yang ketiga apa? Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Gambar apa? Pensil dan sendok yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Apa yang terlihat? Pensilnya
Cahaya dapat diuraikan atau terdispersi. Dispersi cahaya merupakan penguraian cahaya putih menjadi cahaya warna-warni. Contohnya, pelangi yang memiliki banyak warna, kemudian ada gelembung sabun yang akan terlihat berwarna-warni ketika terkena cahaya. Dan sifat yang kelima, cahaya dapat menembus benda. Yang keempat apa nak? Cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan. Diuraikan yang bagaimana? Menjadi warni atau nama ilmiahnya spektrum warna. Jadi cahaya itu memiliki yang namanya spektrum warna. Nah ya, ini biasanya kita lihat pelangi, biru ya, merah, kuning, hijau, jingga, oranye jingga, biru dan kuning. Itulah warna cahaya. Bagaimana kita membuktikan yang lihat? Seperti pada gelembung sabun. Jadi kita pakai gelembung sabun. Nah, itulah bukti kalau cahaya dapat diuraikan menjadi spektrum warna. Lanjut. Kelima. Cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar ini ya. Ketika kita mengarahkan lampu senter pada gelas kaca atau piring kaca, maka cahaya tersebut bisa menembusnya. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Baik, selanjutnya untuk menguji Yang kelima apa nak? Cahaya dapat menembus benda bening. Ya. Yang kelima, cahaya dapat menembus benda bening. Benda yang dikatakan yang bening itu benda yang seperti apa? Ya, contohnya gelas. Ini ibu ada contoh ini ya, gelas. Ini benda bening bukan? Sedangkan ini benda gelap. Dan yang dikatakan bening itu yang transparan ya. Jadi cahaya dapat menembus yang namanya benda bening. Nah, ya. Sudah selesai video ini sampai di sini. Terima kasih. Dari video ini dapat kita ambil kesimpulan apa? Kesimpulan apa? Tentang cahaya dan sifat ya. Nah, untuk lebih memudahkan lagi dalam pemahaman, akan ibu bagikan yang namanya LKPD, yaitu lembar kerja peserta. Nah, di sini LKPD ini kita akan bereksperimen. Kita akan membuktikan benar tidak bahwasanya sifat-sifat cahaya tadi terbukti atau tidak. Ya, yang pertama tadi dapat dibiaskan, kemudian merambat terus ya. Nah, kita buktikan dengan eksperimen atau percobaan ya. Ibu akan membagi dalam 3 kelompok. Kelompoknya mau ibu bagi atau kamu yang bagi menentukan? Menentukan sendiri. Baiklah, kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 1. Ibu akan bagikan ini ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah ya, silakan dibuka dan dibaca LKPD tersebut. Ada berapa macam percobaan? Alat media percobaannya sudah disiapkan semua? Ya, silakan untuk mencoba percobaan yang ada di LKPD tersebut. Ibu memberikan waktu 3
30 menit untuk mengerjakannya. Selamat mengerjakan dengan kerjasama kelompok, ya. Jadi di sini Ibu ada lembar penilaian, ya. Ibu ada lembar penilaian. Jadi di sini Ibu menilai individu, ya, dan kelompok. Jadi nanti Ibu nilai yang mana yang mengerjakan. Oh, ini temannya tidak mengerjakan, hanya diam saja. Nanti akan Ibu beri nilai, ya, sesuai keaktifan kalian, ya. Di sana saya, ya, selamat mengerjakan. Untuk kelasnya Ibu akan berikan air, ya, supaya terbuka. Hati-hati dalam penggunaan alat eksperimen praktikumnya. Silakan dibaca. Silakan digunakan alatnya. Satu-satu nak, ya, mengerjakan percobaannya dikerjakan satu persatu. Mulai dari percobaan satu dahulu, kemudian percobaan dua, kemudian lanjutkan percobaan tiga.
Dari mana bentuk pensil saat kita dari lihatnya dari depan. Apa yang terjadi? Kalau kita lurus sama seperti patah seperti itu dia ya. Lihat kan sudah data. Lihat center. Dan
Ini anggap benda gelang. Sekarang ibu kami dengan ingat tidak? Jadi tiga cahaya dapat tidak dapat menembus benda gelap. Jadi cahaya itu menembus benda ini. Yang ketiga, tadi cahaya bisa menembus benda tapi tidak bisa menembus benda. Kita pernah berarti berapa benda gelap?
perhatikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 8. Kami akan melakukan percobaan nomor 1. Ya, boleh kena. Iya, boleh dicoba. Percobaan 1. Yang dibutuhkan kardus, gunting untuk membuat bidang kardus dan lubang. Setet, ruangan yang sedikit gelap. Ikuti langkah ini. Buatlah lubang sejajar di tengah pada 3 bidang kardus. Membuat 3 kardus berlubang tersebut berdiri sejajar. Nyalakan senter di belakang lubang pertama. Amati dari lubang terakhir, apakah cahaya terlihat? Cobalah geser sedikit salah satu lubang lalu amati lagi. Ayo berdiskusi. Apakah yang terjadi saat semua lubang sejajar? Apa yang terjadi? Dari hasil pengamatan kalian di kelompok 1, apa yang terjadi? Cahaya terlihat lurus dan tidak miring. Apa yang terjadi saat satu lubang digeser? Akan terlihat tidak rata atau miring. Apa kesimpulanmu tentang arah cahaya? Jelas dan terang. Itu hasil percobaan pertama. Katanya terbukti ya. Dari hasil eksperimen percobaan kelompok 1 terbukti bahwa cahaya itu merambat lurus. Percobaan kedua. Percobaan kedua yang dibutuhkan cermin datar, senter, kertas putih atau dinding. Ikuti langkah ini, maka cermin di atas meja atau lantai. Arahkan cahaya dari bintang ke lubang tersebut. Arahkan sampai ke satu kertas putih atau dinding. Amati arah cahaya yang terjadi. Cobalah melipat untuk senter lalu berbalik. Ayo apakah data dan sudut kardus terlihat sama besar? Yang kelihatan sudut yang bakaran pusat yang sama. Harus terbantu cahaya dan pantulan. Jika cahaya merupakan cahaya Percobaan kedua terbukti tidak bahwa sifatnya apa? Membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan ya. Percobaan ketiga. Percobaan ketiga yang dibutuhkan gelas, bening, air, pensil. Ikuti langkah ini. Isi gelas bening dengan air hingga penuh. Masukkan pensil ke dalam gelas air sebagai amati pensil dari samping gelas. Masukkan pensil di dalam air dan menguasai. Ayo berdiskusi. Bagaimana bunyi pensil saat diaduk terlihat dari luar air?
yang nomor berapa, Nak? Cahaya dapat dihias. Oke ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 yang akan mempresentasikan percobaan ketiga dan keempat dan kelima. Silakan kelompok 2. Percobaan keempat dan kelima. Ya, nama kelompoknya Naya sebutkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 1 SMP. Percobaan keempat. Percobaan 4 yang dibutuhkan gelas bening senter buku. Ikuti langkah ini. Siapkan ruang agak gelap. Nyalakan senter, arahkan ke gelas bening. Amati cahaya dari sisi seberang gelas. Bandingkan dengan mengarah cahaya ke buku. Perhatikan apakah cahaya menembus atau tidak. Ayo berdiskusi. Apa yang terjadi saat gelas disinari menembus? Apa yang terjadi saat buku disinari tidak? Apa kelompok 3? Apa kesimpulanmu tentang benda bening dan cahaya? Cahaya dapat menembus benda bening dan tidak dapat menembus benda gelap. Percobaan kelima yang dibutuhkan CD bekas atau prisma, senter, kertas putih atau dinding. Ikuti langkah ini. Nyalakan senter dan arahkan cahayanya ke permukaan CD atau prisma. Arahkan pantulan dari CD atau prisma ke kertas putih atau dinding. Amati warna-warna yang muncul. Catat warna yang terlihat. Ayo berdiskusi. Apa yang terjadi pada pantulan CD atau prisma? Ada warna. Warna apa saja yang muncul? Merah, hijau, kuning, biru. Apa kesimpulan tentang cahaya putih? Cahaya warna putih seperti pelangi. Kesimpulan dari percobaan apa? Dari keseluruhan percobaan. Refleksi dan kesimpulan. Kesimpulan, tuliskan 6 tentang sifat-sifat cahaya yang kamu pelajari dari eksperimen hari ini. 1. Merambat lurus. 2. Dipanjangkan. 3. Bisa tembus benda bening. 4. Dibiaskan. 5. Diuraikan. 6. Membentuk bayangan. Refleksi diri. Dari 5 percobaan, mana yang paling kamu sukai? Mengapa? Percobaan kedua. Mengapa percobaan kedua yang paling disukai? Karena cahaya dapat menghadirkan. Prakteknya lebih mudah. Terima kasih ya untuk kelompok 2. Boleh tepuk tangan, Nak ya. Terima kasih, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Silakan paparkan hasil percobaan kelompok kalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 8. Suaranya, ayo percobaan pertama apa? Ikuti langkah ini, buat lubang sejajar di tengah pada
Kita kardus, buat 3 kardus berlubang terbuat seperti sejajar. Nyalakan senter di belakang lubang pertama. Amati dari lubang terakhir apakah cahaya terlihat. Cobalah geser sedikit salah satu lubang, lalu amati lagi. Apa yang terjadi saat semua lubang sejajar? Cahaya terlihat jelas dan lurus. Apa yang terjadi saat satu lubang digeser? Cahaya terlihat agak sedikit miring. Apa kesimpulanmu tentang arah cahaya? Cahaya sangat bagus dan jelas. Lanjut. Percobaan kedua. Ya, percobaan kedua. Sebelum data sensor kertas putih atau gunting, ikuti langkah ini. Letakkan cermin di atas meja atau lantai. Arahkan cahaya dari senter ke permukaan cermin. Arahkan pantulan cahaya ke kertas putih atau gunting. Amati arah cahaya yang dipantulkan oleh cermin. Cobalah mengubah sudut senter lalu amati kembali. Dan hasilnya? Kesimpulannya apa? Simpul. Percobaannya membuktikan bahwa sifat cahaya Ke atas dapat dibiaskan. Lanjut, percobaan ketiga. ikuti langkah ini. Isi gelas bening dengan air hingga hidung. Masukkan pensil ke dalam gelas sedikit bagian. Amati pensil dari samping gelas. Perhatikan pensil di dalam air dan di lubang air. Bagaimana dengan pensil saat dilihat dari luar air? Pensil tampak patah dan lebih besar. Apakah pensil tampak bengkok? Mengapa dia bisa sampai bengkok? Karena cahaya melalui tiang medium berbeda, yaitu udara, kaca, dan air. Ada kesimpulan tentang cahaya yang membiasakan pensilnya seperti patah dan kalau kita ambil teknik lagi sisinya akan kembali seperti semula. Ya, jadi itu juga merupakan sifat dari cahaya. Sifat yang keberapa, Nak? Ketiga, ya. Berikutnya itu mau mendengarkan percobaan yang kelima. Itu mau mendengarkan percobaan yang kelima. Ikuti langkah ini menyalakan sensor dengan arah cahayanya. Terus temukan temperatur prisma. Arahkan sensor dari sisi atau prisma ke atas kertas putih atau dinding. Amati warna-warna yang masuk. Responnya yang terlihat. Apakahnya kamu lihat pada pantulan derajat atau prisma cahaya dan pelangi. Warna apa saja yang muncul? Warna pelangi dan putih. Apa ketentuan tentang cahaya putih? Sangat terang. Ya, jadi membuktikan apa percobaan kelima? Terjadinya Cahaya pelangi, ya. Lanjut kesimpulannya, Nak, dari seluruh percobaannya. refleksi dan kesimpulan. Tuliskanlah 5 tentang sifat-sifat cahaya yang kamu pelajari dari eksperimen ini. 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya dapat membias. 3. Cahaya dapat menembus benda-benda. 4. Cahaya dapat diuraikan. 5. Cahaya dapat dipantulkan. Refleksi diri. Dari 5 percobaan, mana yang kamu paling sukai? Mengapa? Pembiasaan. Hal baru apa yang kamu ketahui tentang cahaya?
Kelompok 3 memilih percobaan nomor berapa yang paling disukai? Kelompok 3 memilih percobaan nomor berapa yang paling disukai? Percobaan nomor berapa saja yang paling disukai? 3. Ketiga. Kenapa, Nak? Mudah terlihat? Kenapa? Terlihat ya, jelas terlihat dan mudah ya. Beri tepuk tangan dulu untuk teman dari kelompok. Yuk, silakan duduk ke bangku kursi meja masing-masing. Ya. Bagaimana eksperimen kita, Nak? Berjalan dengan lancar. Ada kendala? Kenapa lesu? Kenapa lesu? Ayo semangat dulu. Ayo semangat dulu. Kita tetap semangat. Semangat apa? Semangat velocity. Ayo. Yuk, berdiri semua. Bisa kan biasanya kalau anak kecil itu gerakannya tren, sekarang apa? Velocity. Yuk kita bikin tepuk semangat velocity. Ayo tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Baiklah, terima kasih anak-anak sudah mempresentasikan hasil dari eksperimen kita, ya. Untuk lebih memahami lagi, kita akan membuat yang namanya tepuk. Tepuk apa? Tepuk cahaya. Biar mudah kalian hafalkan, ya, biar mudah kalian ingat. Biasanya kalau dengan nada-nada itu bisa mudah keingat. Sudah siap? Ya. Ya. Nah, itu lupa ini maksudnya. Oke ya. Oke anak-anak ya, lupa ibu passwordnya. Lanjut ke yuk ya, tidak apa-apa pakai musik ya nak ya. Hafalkan? Hafal. Yuk, ikuti ya. Jika bisa
keempat, dapat dijelaskan, yang kelima, dapat diuraikan, yang keenam, dapat dibayangkan, dapat membentuk bayangan. Nah ya, itulah sifat-sifat dari cahaya. Siapa yang ingat? Coba ibu mau lihat siapa yang ingat. Pakai nada ya coba. Ayo Resti dulu pakai nada. Ada 6 macam sifatnya cahaya. 1 merambat lurus, Suaranya. 2 dipantulkan, 3 dibiaskan, 4 Dapat menembus benda. dapat menembus benda di benih, 5 diuraikan, 6 Ya. Membentuk benda, benih. membentuk bayangan. Jika apa? Sekali lagi ayo, masih ada yang lupa. Sekali lagi. Sifatnya cahaya, 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda yang benih, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika benda-benda berbentuk bayangan, itu sifat keenam. Paham ya? Sifatnya ada 6. Yuk sekarang ibu akan memberikan pertanyaan. Ya, sudah paham semuanya materinya? Paham. Ya, sekarang ibu mau tanya, apa yang dimaksud dengan cahaya? Saya Bu, Ya, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang terlihat oleh mata, terdiri dari berbagai warna dengan panjang gelombang berbeda. Warna merah memiliki panjang gelombang terpanjang, sedangkan ungu memiliki panjang gelombang terpendek. ya. Gelombang adalah merupakan sebuah cahaya elektromagnetik. Ya, kemudian sebutkan 6 macam sifat-sifat cahaya. Ya. 1. Merambat lurus, 2. Dapat dipantulkan, 3. Bisa menembus benda bening, 4. Dapat dibiaskan, 5. Dapat diuraikan, 6. Dapat membentuk bayangan. Oke, ya, bagus. Nah, kemudian sumber-sumber cahaya apa saja? Saya Iya. sumber benda yang dapat menghasilkan cahaya disebut sumber cahaya, contohnya matahari, lampu, api, dan senter. Nah, ya, mudah. Kemudian untuk apa cahaya itu? Kegunaannya atau manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ayo, untuk apa? Cahaya memungkinkan kita bisa melihat benda di sekitar kita, bahkan benda di luar angkasa. Cahaya matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan panel surya. Ya, itu merupakan kegunaan atau manfaat dari cahaya. Bagaimana anak-anak? Apakah menyenangkan pelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Ya. Kesimpulannya sudah kita simpulkan tadi ya, bahwasanya cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik. Kemudian sifatnya tadi ada 6 ya. Terus sumbernya ada apa saja? Api, matahari, kemudian kalau secara kunang-kunang, bagus. Apa lagi? Lilin, Ya, lilin. Kalau lagi mau turun hujan biasanya ada apa? Petir. Iya, ada petir. Ya, itu merupakan contoh dari cahaya ya, sumber-sumber cahaya. Kemudian pemanfaatannya untuk penerangan ya, energi listrik. Nah ya, apalagi untuk fotosintesis.
Nah, untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan ya, kita akan membahas tentang alat-alat optik. Siapa yang tahu alat optik? Belum ada yang tahu? Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang alat-alat optik. Nah, ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa seperti biasa ya. Ibu minta kepada Ananda Resti pimpin doanya. Marilah kawan-kawan sebelum pulang kita berdoa mulai. Amin.